masih ada ribuan kasus atau konflik atau sengketa pertanahan yang ada di Indonesia. Setelah Ketua Umum Partai Demokrat, yaitu Agus Harimurti Yudhoyono atau yang disakrab dengan AHY, dilantik sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang atau ATR, atau Menteri Pertanahan, atau yang biasa juga disebut sebagai Kepala Badan Pertanahan Nasional atau BPN, oleh Presiden Joko Widodo, AHY sebagai Menteri harus menghadapi banyak tantangan besar dalam menangani permasalahan-permasalahan yang sangat rumit dan kompleks terkait pertanahan di Indonesia. Secara garis besar, ada beberapa permasalahan yang harus diselesaikan oleh AHY sebagai Menteri ATR atau Pertanahan yang baru. Pertama, terkait dengan penyelesaian sengketa atau permasalahan tanah di Indonesia. Karena seorang Menteri ATR atau Menteri Pertanahan harus menegaskan komitmennya untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan tanah yang rumit dan kompleks yang masih banyak terbengkalai di Indonesia. Dari permasalahan tanah di tingkat pusat atau ibu kota DKI Jakarta, sampai permasalahan tanah yang ada di seluruh Indonesia, termasuk permasalahan-permasalahan tanah dengan perusahaan-perusahaan perkebunan yang ada di daerah dengan kelompok masyarakat yang ada di daerah tersebut. Mantan Menteri ATR atau Menteri Pertahanan atau mantan Kepala Badan Pertahanan Nasional yaitu Sofyan Djalil pernah menyampaikan masih ada ribuan kasus atau konflik atau sengketa pertanahan yang ada di Indonesia. Harapannya ke depannya ada langkah-langkah untuk dapat menghindari konflik sengketa pertanahan antara masyarakat pemilik tanah dengan perusahaan-perusahaan pemilik perkebunan. Jadi jangan sampai ada lagi konflik pertanahan yang sampai menimbulkan korban jiwa seperti yang sudah-sudah. Lalu yang kedua, perlu transparansi dan akuntabilitas terkait dengan kepemilikan tanah di Indonesia. Sebagai bagian dari upaya transparansi, seorang Menteri ATR atau Pertanahan perlu meningkatkan sistem pengolahan data pertanahan yang lebih baik lagi ke depannya. Dengan harapan, hal ini bisa membantu pemerintah untuk bisa mempercepat proses identifikasi terkait pemilikan tanah di Indonesia. Jadi, hal ini bisa mengurangi potensi konflik di bidang pertanahan di Indonesia ke depannya. Lalu yang ketiga, terkait dengan seorang Menteri ATR atau Pertanahan perlu melakukan perbaikan atau revisi atas beberapa aturan atau regulasi terkait pertanahan. Tujuannya adalah untuk memperjelas prosedur dan mengurangi atau meminimalisir apabila terjadi perbedaan tentang penafsiran hukum atau aturan yang sering menjadi kendala dalam penyelesaian sengketa di bidang pertanahan. Misalnya, bagaimana aturan hukum terkait tanah adat dan tanah milik negara. Lalu yang keempat, TR atau pertanahan juga perlu menekankan terkait dengan pentingnya penguatan pengawasan terhadap tata kelola pertanahan. Jadi dengan adanya pengawasan yang ketat, diharapkan hal ini bisa mengurangi tentang penyalahgunaan dan adanya praktik-praktik mafia tanah di Indonesia. Jangan sampai ada lagi masalah tumpang tindih sertifikat tanah hanya karena sertifikat tanah bisa dibuat di warung kopi, atau kalau di kampung saya itu sertifikat tanah katanya bisa dibuat di Lapotua. Lalu yang kelima, seorang Menteri ATR atau Pertanahan perlu memastikan akses yang lebih mudah bagi masyarakat terhadap informasi dan prosedur pembuatan perizinan pertanahan. Tujuannya, hal ini diharapkan bisa mempercepat proses perizinan dan mengurangi birokrasi yang berbelit-belit. Untuk itu, program pembuatan sertifikat gratis dari Presiden Jokowi itu perlu ditingkatkan lagi. Lalu yang keenam, terkait sosialisasi atau edukasi terkait dengan pertanahan. Karena seorang Menteri ATR atau Menteri Pertanahan atau Kepala BPN perlu melakukan sosialisasi atau edukasi kepada masyarakat terkait pentingnya legalitas atau keabsahan tanah. Jadi, hal ini perlu mendorong masyarakat agar melakukan pembuatan sertifikat atas
tanah-tanah yang dimiliki oleh masyarakat. Jadi dengan pengetahuan yang lebih baik, diharapkan masyarakat lebih aware atau lebih proaktif dalam mengurus status kepemilikan tanah mereka. Harapannya, langkah-langkah tadi bisa mendorong pertama, meningkatnya kesejahteraan masyarakat karena melalui edukasi atau sosialisasi dan perbaikan akses diharapkan masyarakat akan lebih mudah untuk mengakses hak kepemilikan tanah mereka dan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan stabilitas ekonomi masyarakat kita ke depannya. Lalu yang kedua, adanya peningkatan investasi karena dengan aturan atau regulasi yang lebih jelas terkait pertanahan dan ada pengawasan yang lebih baik dari pemerintah, investor bisa memiliki kepastian hukum yang lebih besar dalam berinvestasi di sektor atau di bidang pertanahan di Indonesia. Lalu yang ketiga, adanya penurunan konflik pertanahan karena dengan adanya proses identifikasi dan penyelesaian sengketa tanah yang lebih efisien, hal ini diharapkan bisa mengurangi potensi konflik atau sengketa antar pihak yang seringkali merugikan masyarakat luas. Kesimpulannya, seorang Menteri ATR atau Menteri Pertahanan atau Kepala Badan Pertahanan Nasional atau Kepala BPN yang baru perlu menunjukkan komitmen yang kuat untuk memperbaiki sektor pertahanan di Indonesia. Sehingga dengan adanya pengangkatan AHY sebagai Menteri ATR atau Pertanahan yang baru, bisa membawa perubahan positif yang sangat signifikan dalam menyelesaikan masalah-masalah tanah yang selama ini masih menjadi momok yang menakutkan terutama untuk kalangan masyarakat luas. Demikian dari saya, semoga hal-hal yang disampaikan ini bisa menjadi pengetahuan dan dapat menjadi masukan buat pemerintah terutama untuk Menteri ATR atau Menteri Pertahanan atau Kepala BPN yang baru ke depannya. Salam dari saya.